셋, 별. Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Dani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai lesi oral yang seringkali terjadi dan timbul di dalam rongga mulut. Kira-kira apa aja sih lesi oral yang seringkali muncul? Yuk simak! Nah, sebelum kita lebih jauh mengenali dan mengetahui lesi apa saja yang seringkali muncul dan juga timbul di dalam rongga mulut, ada baiknya kita mengetahui keadaan normal daripada suatu rongga mulut itu sendiri. Nah, suatu rongga mulut itu dapat dikatakan normal ataupun sehat apabila di dalam rongga mulutnya itu di daerah gigi-giginya yang pertama tidak ada lubang, yang kedua tidak adanya karang gigi ataupun kalkulus, yang ketiga jika dilihat secara visual maka daerah bagian gusi itu akan terlihat berwarna merah muda ataupun pink. Nah, selain berwarna merah muda, gusi juga memiliki tekstur permukaan yang halus. Selanjutnya, jika dilihat lebih detail lagi, maka di bagian gusi akan terlihat seperti gambaran kulit jeruk ataupun adanya stippling. Nah, yang keempat adalah rongga mulut dapat dikatakan sehat jika tidak adanya perdarahan yang terjadi di daerah gusi ataupun daerah gigi-gigi. Nah, sekarang kita akan mulai nih membahas dan mengetahui apa saja sih lesi oral yang seringkali timbul dan muncul di daerah rongga mulut. Yang pertama itu ada angular cheilitis. Nah, angular cheilitis ini merupakan salah satu lesi oral yang seringkali timbul di daerah sudut bibir. Nah, di daerah sudut bibir itu biasanya terjadi karena adanya infeksi jamur ataupun infeksi bakteri. Nah, infeksi jamur dan infeksi bakteri ini biasanya timbul karena adanya biasanya itu karena yang pertama ada produksi air liur yang berlebih, yang kedua itu ada kebiasaan buruk yaitu berupa seseorang seringkali menjilat di daerah sekitar sudut bibir ataupun mulut. Lalu juga ada kebiasaan buruk untuk menghisap bibir dan juga selanjutnya bisa diakibatkan karena terjadinya penurunan sistem imun. Nah, untuk angular cheilitis sendiri dapat diobati biasanya dengan melakukan pemberian salep pereda nyeri di daerah sekitar sudut bibir. Lalu dapat juga menghilangkan faktor penyebab dari timbulnya angular cheilitis itu sendiri, seperti menghilangkan kebiasaan buruk untuk seringkali menjilat daerah sekitar bibir dan juga menghisap daerah sekitar bibir. Nah, untuk pembahasan yang kedua atau yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai stomatitis aftosa recurrent atau yang sering disingkat dengan SAR. Nah, SAR ini di kalangan orang awam ataupun masyarakat biasanya sering kali disebut dengan sariawan. Nah, sariawan ini merupakan salah satu penyakit ulceratif yang sering kali timbul di daerah mulut dan juga daerah dasar mulut. Nah, seringkali biasanya dia timbul itu di daerah mukosa yang tidak berkeratin atau di daerah mukosa bukal. Nah, untuk SAR ini dia dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu adanya SAR mayor dan juga SAR minor. Nah, untuk SAR mayor dan SAR minor ini dia itu memiliki bentukan atau gambaran klinis yang hampir sama, yaitu memiliki lesi yang berbentuk bulat ataupun ovoid, dan juga dia memiliki dasar yang putih keabuan serta dia memiliki pinggiran ataupun daerah yang berbatas dengan ditandai dengan adanya kemerahan. Nah, untuk SAR mayor dan SAR minor ini dia hanya dibedakan dari ukuran serta masa penyembuhannya saja. Nah, untuk ukurannya itu SAR minor dia biasanya itu dia berukuran lebih kecil, yaitu ukurannya sekitar 10 sampai dengan 20 mm. Dan juga itu biasanya dia lebih cepat sembuh dibandingkan dengan SAR mayor. Nah, untuk SAR mayornya itu sendiri dia itu memiliki ukuran yang biasanya kurang lebih 2 sampai dengan 3 cm dan juga masa penyembuhannya lebih lama dibandingkan dengan SAR minor. Nah, untuk pengobatan stomatitis aftosa recurrent ini atau yang SAR biasanya itu dapat dilakukan pengolesan selapis tipis salep ataupun krim pereda nyeri di daerah sariawannya ataupun daerah SAR tersebut. Selanjutnya kita akan membahas lesi oral yang berikutnya, yaitu ulcus traumaticus.
Nah, ulkus traumaticus ini dia biasanya timbul di daerah rongga mulut. Nah, paling sering terjadi itu frekuensinya di kalangan usia anak-anak menuju dewasa muda. Nah, penyebab dari ulkus traumaticus ini dia itu biasanya dikarenakan adanya gigi yang tajam ataupun cara menyikat gigi yang salah sehingga menimbulkan terjadinya trauma pada gusi ataupun jaringan di sekitar mulut. Selanjutnya itu ulkus traumaticusnya ini itu dia memiliki gambaran klinis berupa bentukan yang tidak beraturan, memiliki dasar yang kekuningan dan putih keabuan. Selanjutnya dikelilingi oleh batas berwarna kemerahan dan biasanya ini terasa nyeri. Lesi oral ulkus traumaticus ini dapat diobati dengan cara biasanya kita melakukan pemolesan pada gigi yang terasa tajam, lalu juga kita mengedukasi pasien bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar sehingga kita menghilangkan faktor penyebab dari timbulnya ulkus traumaticus itu sendiri. Nah, setelah kita tadi sudah membahas ada beberapa macam lesi oral yang sering kali timbul dan muncul di dalam rongga mulut, pasti teman-teman semua di sini bertanya, bagaimana sih caranya menghindari supaya kita tidak terkena penyakit lesi oral tersebut? Nah, di sini saya juga akan mencoba untuk memberikan tips and trick kepada kalian semua bagaimana cara untuk menghindari terjadinya lesi oral tersebut. Ya, sekarang tips and trick yang pertama adalah kita harus selalu tetap menjaga kondisi rongga mulut kita tetap sehat dan juga bersih. Dengan cara yaitu kita harus rajin menyikat gigi sebanyak 2 kali sehari setelah makan sarapan pagi dan juga malam sebelum tidur. Nah, jangan lupa setelah sikat gigi kalian juga harus menyikat lidah kalian ya. Untuk tips and trick yang kedua, teman-teman dianjurkan untuk selalu mengkonsumsi makanan yang sehat dan juga bergizi seperti konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga tidak lupa untuk teman-teman semua selalu perbanyak minum air putih ya. Nah, untuk tips and trick yang berikutnya disarankan juga untuk teman-teman semua tetap rutin untuk mengecek kesehatan gigi dan mulutnya setiap 6 bulan sekali ya ke dokter gigi yang terdekat dari rumah kalian. Oke, jadi segitu aja teman-teman untuk konten edukasi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua karena sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Nah, nantikan video-video edukasi berikutnya dari saya, Dr. Gigi Ramadhani. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Dadah!